Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Edo Febrian, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah internasional berjudul Quality Cost and Economic Analysis, A Synthesis in the Manufacturing System oleh Ochaksi dan tim di tahun 2021. Jurnal ini membahas bagaimana menghitung biaya kualitas secara akurat menggunakan Activity Based Costing atau ABC dalam sistem produksi manufaktur yang diterbitkan di Methods Web of Conferences dengan salah satu penulis berafiliasi di Continental TFS di Jerman, sehingga konteksnya sangat dekat dengan realitas industri nyata. Sebelum masuk kepada substansi, izinkan saya memetakan alur presentasi ini. Kita akan membahas 9 poin utama secara berurutan, yaitu dari latar belakang dan identifikasi masalah, tujuan dan metodologi, dampak kualitas dalam produksi, tinjauan model biaya kualitas, klasifikasi biaya kualitas, model activity base yang diusulkan, hingga analisis kritis, keterbatasan, dan kesimpulan. Presentasi ini dirancang mengalir secara logis, berangkat dari problem, solusi, hingga evaluasi kritis. Penelitian ini bermula dari sebuah realitas yang cukup mengejutkan di dunia industri manufaktur. Data menunjukkan bahwa biaya kualitas yang buruk dapat berdampak hingga 20% dari total penjualan perusahaan, sebuah angka yang sangat signifikan. Namun ironisnya, hanya 5 dari 8% dari biaya tersebut yang mudah diidentifikasi penyebabnya. Sisanya tersembunyi dan tidak terlacak oleh sistem akuntansi konvensional. Lebih jauh lagi, riset menunjukkan bahwa 70% atau lebih dari biaya produk akhir sudah ditentukan jauh sebelum proses produksi bahkan dimulai, yaitu pada fase konsep dan desain. Konteks penelitian ini adalah industri otomotif Jerman yang beroperasi di bawah standar VDA dan norma DIN N ISO 9000. Para penulis mengidentifikasi 3 masalah inti. Yang pertama adalah model akuntansi yang ada tidak memadai untuk menangkap biaya kualitas secara detail. Yang kedua, model tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas produksi. Yang ketiga adalah diperlukan metodologi yang dapat diperluas ke seluruh siklus hidup produk. Dari masalah tersebut, penelitian ini menetapkan 4 tujuan utama. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur terhadap model dan metodologi biaya kualitas yang sudah ada. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dari model akuntansi konvensional. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan baru berbasis activity-based costing yang dimodifikasi khusus untuk kualitas. Yang keempat, membangun fondasi untuk integrasi metodologi tersebut ke dalam sistem supply chain management. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis literatur, bukan studi empiris lapangan. Penulis melewati 5 tahapan. Yang pertama adalah tinjauan literatur sistematis, yang kedua adalah sintesis dan perbandingan model yang ada, yang ketiga, identifikasi gap metodologis, yang keempat, pengembangan model baru, dan yang kelima adalah validasi konseptual dalam kerangka supply chain. Salah satu konsep paling kritis dalam jurnal ini adalah Rule of 10 atau aturan 10 kali lipat. Konsep ini menyatakan bahwa semakin terlambat satu error ditemukan dalam proses produksi, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, dan itu berlipat ganda secara eksponensial. Mari kita lihat angkanya. Biaya perbaikan error di fase pengembangan adalah 3%. Jika error yang sama baru ditemukan di fase produksi, biayanya naik menjadi 12%, 4 kali lipat lebih tinggi. Dan jika error baru diketahui setelah produk sampai ke pelanggan, maka biayanya melonjak hingga 50% atau sekitar 16 kali lipat dari fase awal. Ini menjadi argumen yang paling kuat mengapa investasi di fase perencanaan kualitas jauh lebih efisien daripada menangani kegagalan di hilir. Pencegahan selalu lebih murah daripada perbaikan. Sebelum masuk ke model biaya, kita perlu memahami kerangka manajemen kualitas yang menjadi landasan jurnal ini. Para penulis mengidentifikasi 5 fokus utama dalam manajemen kualitas. Yang pertama adalah quality planning yang mendefinisikan tujuan dan merencanakan seluruh proses quality. Yang kedua adalah quality examination, yaitu menilai sejauh mana output memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah quality control atau memantau proses dan mengeliminasi penyebab kegagalan. Yang keempat adalah quality assurance, yaitu memastikan persyaratan kualitas akan terpenuhi secara konsisten. Dan yang kelima adalah quality improvement, yaitu mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan secara berkelanjutan. 5 fokus ini membentuk ekosistem manajemen kualitas yang holistik, dan biaya kualitas muncul di setiap lapisan ekosistem tersebut. Jurnal ini merangkum 5 model biaya kualitas yang berkembang di dalam literatur. Yang pertama dan paling klasik adalah PAF model dari Feigenbaum yang membagi kualitas ke dalam 3 kategori, yaitu prevention, appraisal, dan failure. Model ini menjadi fondasi sebagian besar pendekatan modern. Yang kedua adalah cross-based model yang menggunakan pendekatan cost of conformance versus non-conformance
yang menempatkan kualitas sebagai alat manajemen strategis. Yang ketiga, opportunity cost model yang lebih komprehensif karena menambahkan dimensi biaya peluang yang hilang akibat kualitas buruk. Yang keempat, surcharge calculation, yaitu model distribusi biaya overhead yang ternyata menjadi masalah justru karena biaya kualitas tersembunyi di dalamnya. Dan yang kelima, ini yang paling direkomendasikan di dalam literatur ini, yaitu Activity Based Costing atau ABC, yang berfokus pada proses tunggal dan memungkinkan identifikasi biaya kualitas yang lebih spesifik. Namun, ABC konvensional pun masih memerlukan modifikasi agar benar-benar optimal untuk konteks kualitas. Dan inilah novelty dari penelitian ini. Secara struktural, cost of quality dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah cost of good quality, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas bisa terpenuhi. Ini terdiri dari prevention cost, seperti perencanaan kualitas, pelatihan, dan pengembangan sistem manajemen kualitas. Yang kedua adalah appraisal cost, seperti verifikasi material, audit, dan assessment kompetensi. Kelompok kedua adalah cost of poor quality, yaitu biaya yang timbul akibat kegagalan kualitas. Ini terdiri dari internal failure, yaitu kegagalan yang terjadi sebelum produk dikirim, dan yang kedua adalah external failure, yaitu kegagalan yang baru ditemukan setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Logikanya sederhana, namun sangat powerful, yaitu semakin banyak kita berinvestasi di kolom kiri, yaitu prevention, dan appraisal, maka semakin kecil biaya yang muncul di kolom kanan. Mari kita telusuri lebih dalam komponen cost of poor quality. Internal failure terjadi sebelum produk dikirimkan. Contohnya mencakup biaya seperti scrap dan rework, analisis kegagalan, re-inspeksi, downtime mesin, lembur produksi, serta kerugian material. Semua ini adalah biaya yang secara langsung menggerus efisiensi produksi. Sementara, external failure terjadi setelah produk sudah di tangan pelanggan. Ini jauh lebih berbahaya karena dampaknya bisa meluas kepada klaim garansi, penanganan komplain, recall campaign, kehilangan reputasi merek, kehilangan penjualan, dan profit jangka panjang, bahkan hingga kepada denda kontraktual. Ini mengkonfirmasi rule of 10 yang kita bahas sebelumnya, yaitu biaya external failure adalah yang paling mahal dan paling merusak karena sudah melibatkan dimensi reputasi yang tidak bisa dihitung semata dengan angka. Inilah inti kontribusi penelitian ini, yaitu kerangka Activity-Based Quality Cost Model yang dikembangkan oleh para penulis. Model ini mengikuti alur rantai pasok manufaktur secara menyeluruh, dari procurement masuk kepada logistik internal dan eksternal, kemudian masuk ke proses manufacture, dan akhirnya kepada delivery ke pelanggan. Di setiap tahap tersebut, model bekerja dalam 4 langkah. Yang pertama, dilakukan cost center split, yaitu setiap langkah produksi dipecah ke dalam cost center yang berbeda. Misalnya A, B, C, D, yang masing-masing dengan partial processes-nya. Yang kedua, yaitu activity analysis, di mana semua aktivitas dalam setiap cost center didaftar dan dipetakan. Yang ketiga, quality activities, yaitu dari seluruh aktivitas itu, diidentifikasi mana yang berkaitan langsung dengan kualitas, diukur dalam satuan waktu atau mata uang. Yang keempat, yaitu quality cost activities, di mana dilakukan perhitungan proporsi menggunakan formula, yaitu total biaya aktivitas kualitas dibagi total biaya cost center dikali 100%. Hasilnya adalah gambaran biaya kualitas yang transparan, terukur, dan dapat ditelusuri hingga ke level aktivitas terkecil. Untuk memahami betapa signifikannya pendekatan baru ini, kita perlu membandingkannya langsung dengan model tradisional. Model surcharge yang konvensional memiliki beberapa kelemahan fatal, antara lain biaya kualitas tersembunyi dalam overhead umum, tidak ada pemisahan biaya berdasarkan proses, aktivitas kecil teragregasi hingga tidak terlihat, dan tidak mendukung continuous improvement atau integrasi supply chain. Sementara, model ABC yang dimodifikasi ini menjawab semua kelemahan tersebut, yaitu setiap aktivitas kualitas diidentifikasi secara individual, ada pemisahan biaya yang jelas per proses dan cost center, bahkan aktivitas kecil pun tidak diabaikan. Dan yang terpenting, model ini dirancang sebagai basis untuk closed-loop quality feedback system yang dapat diintegrasikan kepada ERP dan SCM. Singkatnya, dari yang tersembunyi menjadi transparan, dan dari yang teragregasi menjadi granular. Dimensi menarik berikutnya adalah bagaimana model ini diintegrasikan ke dalam ekosistem supply chain yang lebih luas. Penulis mengusulkan 6 area integrasi yang bersifat strategis, mulai dari pemilihan pemasok, di mana kualitas menjadi kriteria evaluasi kuantitatif, hingga pengurangan biaya material dan proses melalui eliminasi aktivitas tidak bernilai. Kemudian pemeliharaan konsistensi kualitas material yang diterima,
penilaian kinerja pemasok berbasis scorecard aktivitas terukur, program pengembangan pemasok jangka panjang, dan pengelolaan kewajiban garansi pasca delivery secara sistematis. Intinya, model ini bukan hanya alat akuntansi internal, tapi merupakan platform manajemen kualitas lintas rantai pasok yang menghubungkan supplier hingga pelanggan akhir. Sebagai reviewer yang kritis, kita perlu mengevaluasi penelitian ini secara objektif, baik kekuatan maupun kelemahannya. Baik, kita mulai dari sisi kekuatan. Yang pertama, model ini menawarkan pendekatan granular yang tidak melakukan agregasi. Yang kedua, ini mencakup seluruh supply chain dari hulu ke hilir. Yang ketiga, fleksibel untuk berbagai sektor manufaktur. Dan selanjutnya, dirancang sebagai fondasi integrasi ke sistem ERP dan SCM. Ini menjadikannya landasan yang kuat untuk penelitian dan implementasi lebih lanjut. Namun kelemahannya juga tidak bisa kita abaikan. Yang pertama, penelitian ini sepenuhnya bersifat konseptual, yaitu tidak ada studi kasus numerik atau data aktual dari implementasi nyata. Yang kedua, kompleksitas identifikasi aktivitas individual memerlukan sumber daya yang besar. Yang ketiga, kualitas output sangat bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan. Dan selanjutnya adalah cakupannya yang belum mencakup seluruh siklus hidup produk serta belum diuji di sektor industri lain di luar otomotif. Ini adalah penelitian yang kuat secara konseptual, namun butuh validasi empiris yang substansial untuk dapat diklaim sebagai solusi yang proven. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manajer dan praktisi berdasarkan temuan jurnal ini? Setidaknya ada 6 implikasi manajerial yang dirumuskan oleh penulis. Yang pertama, investasi harus dikonsentrasikan di fase awal, yaitu di fase perencanaan dan desain produk, bukan reaktif menunggu kegagalan. Yang kedua, perusahaan perlu membangun sistem pengukuran yang mampu mengidentifikasi aktivitas kualitas secara spesifik, bukan sekedar mengelompokkan ke overhead. Yang ketiga, seleksi dan evaluasi pemasok harus mengintegrasikan dimensi kualitas secara kuantitatif. Keempat, metodologi ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem ERP atau SCM agar continuous improvement bisa berjalan secara otomatis dan berbasis data. Kelima, budaya zero defect atau do it right at the first time harus ditanamkan di seluruh level organisasi, termasuk melibatkan karyawan secara aktif dalam eliminasi sumber error. Dan yang keenam, implementasi closed loop quality feedback yang menghubungkan data biaya kualitas dengan tindakan korektif secara real time. Semua ini bukan hanya tentang akuntansi, ini tentang transformasi budaya kualitas di seluruh organisasi. Dengan jujur, penulis mengakui 5 keterbatasan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya bersifat konseptual tanpa implementasi praktis. Yang kedua, tidak menyertakan studi kasus numerik. Yang ketiga, tidak memperhitungkan variasi antar industri. Yang keempat, hanya mencakup manufaktur dan belum seluruh produk life cycle. Dan yang terakhir, belum membahas aspek digital industri 4.0 secara mendalam. Dari keterbatasan itulah muncul roadmap penelitian masa depan yang harus jelas, yaitu integrasi ke sistem ERP dan SCM yang lebih unggul, perluasan ke seluruh produk life cycle, studi kasus empiris di lingkungan manufaktur nyata, pengembangan closed loop quality improvement system, serta eksplorasi sinergi dengan industri 4.0 dan IoT. Roadmap ini sekaligus menjadi peluang riset yang terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dari perspektif akademik, apa sesungguhnya kontribusi jurnal ini terhadap literatur? Para penulis mengidentifikasi research gap yang spesifik, yaitu sebelumnya tidak ada metodologi yang menawarkan integrasi dan analisis tunggal dari semua aktivitas biaya kualitas dalam satu framework produksi yang komprehensif. Novelty metodologisnya terletak pada 3 hal. Yang pertama, modifikasi edisi untuk fokus eksklusif pada kualitas. Kedua, tidak melakukan agregasi aktivitas ke dalam core processes, bahkan aktivitas kualitas yang singkat pun tetap diidentifikasi. Yang ketiga, cakupan sistemik yang menghubungkan seluruh rantai dari pengadaan hingga kewajiban garansi. Nilai praktisnya juga nyata. Pertama, model ini dapat divisualisasikan sebagai proporsi biaya kualitas per produk. Yang kedua, menjadi fondasi continuous improvement. Dan yang ketiga adalah kompatibel dengan sistem ERP dan SCM modern. Jurnal ini menjadi referensi yang solid dengan diperkuat oleh 54 sumber dari berbagai dekade. Untuk memperjelas posisi model baru ini, slide ini menyajikan perbandingan komprehensif antar 5 model berdasarkan 7 kriteria evaluasi. Dari sisi granularitas proses, edisi yang dimodifikasi mendapat nilai tinggi, yang menjadi satu-satunya di antara kelima model. Untuk cakupan supply chain, hanya model edisi yang mencakup penuh dari hulu ke hilir dalam hal identifikasi overhead tersembunyi dan integrasi ERP SCM. Sekali lagi, hanya edisi yang menjawab kebutuhan ini.
Akhirnya memang benar, model ABC memiliki kompleksitas implementasi yang tertinggi di antara semua model, dan ini adalah trade-off yang realistis. Satu kelemahan utama yang juga perlu dicatat adalah validasi empiris belum ada untuk model ini, sementara keempat model lainnya sudah memiliki rekam jejak empiris. Kesimpulannya adalah ABC unggul hampir di semua dimensi strategis dengan satu catatan penting, kompleksitasnya dan minim validasi lapangan. Meski diterbitkan pada tahun 2021, sebelum gelombang penuh adopsi AI dalam quality management, framework jurnal ini terbukti sangat relevan untuk konteks industri 4.0. Metodologi ABC berbasis aktivitas sangat kompatibel dengan sistem smart manufacturing yang mengumpulkan data real-time dari sensor IoT di setiap workstation. Data aktivitas kualitas yang granular juga merupakan bahan baku ideal untuk digital twin dan algoritma machine learning dalam prediksi dan pencegahan kegagalan. Dari sisi integrasi sistem, framework ini selaras dengan tren cloud ERP modern seperti SAP dan Oracle SCM Cloud yang menjadi backbone operasi manufaktur skala besar saat ini. Artinya, framework yang diusulkan bukan sekedar relevan untuk tahun 2021, ia justru semakin relevan seiring dengan perkembangan ekosistem teknologi manufaktur ke depannya. Secara keseluruhan, bagaimana kita menilai jurnal ini? Dari 6 dimensi evaluasi, relevansi industri mendapat bintang penuh karena kontekstualitasnya sangat tinggi. Kedalaman literatur dan kebaruan metodologi masing-masing mendapatkan 4 bintang yang solid, namun ada ruang untuk diperdalam. Aplikabilitas praktis mendapat 3 bintang, mengingat kompleksitas implementasi, sementara validasi empiris hanya mendapat 2 bintang. Ini adalah area kelemahan yang paling signifikan. Baik, verdik keseluruhan, ini adalah kontribusi konseptual yang solid dan berharga sebagai fondasi penelitian lebih lanjut, bukan sebagai solusi implementasi yang siap pakai. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum 5 poin kesimpulan utama dari jurnal ini. Yang pertama, biaya kualitas yang buruk dapat mencapai 20% dari penjualan, namun hanya 5 hingga 8% yang mudah diidentifikasi. Ini menegaskan urgensi sistem pengukuran yang jauh lebih canggih dari yang ada sekarang. Kedua, model akuntansi tradisional terbukti tidak memadai untuk menangkap biaya kualitas secara rinci. Activity-based costing yang dimodifikasi hadir sebagai alternatif yang lebih granular dan komprehensif. Ketiga, pendekatan baru ini mampu mencakup seluruh supply chain, mulai dari pengadaan hingga kewajiban garansi pasca delivery yang memberikan pandangan holistik yang sebelumnya tidak tersedia. Yang keempat, metodologi ini dirancang sebagai fondasi closed loop quality management system yang mendukung continuous improvement di seluruh jaringan produksi. Yang kelima, yang perlu kita catat dengan kritis, penelitian ini bersifat konseptual tanpa validasi empiris. Ini bukan kelemahan yang mendiskreditkan, melainkan peluang besar bagi penelitian lanjutan dengan implementasi nyata di industri. Baik rekan-rekan sekalian, demikian presentasi review jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.